Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nadila yang bertugas untuk shift siang hari ini hingga nanti malam. Saya izin verifikasi Ibu, bisa dibantu sebutkan dengan Ibu siapa? Ya, Ibu Nanda Saputri Windosia. Baik, untuk tanggal lahirnya? 27 Oktober 2002. Alamatnya Bu? Daken Cidarum, Gudian Sleman. Baik Ibu, hari ini ada yang bisa saya bantu? Saya itu pengen nyoba KB Ayudi, Bu. Oh iya, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang KB Ayudi ini? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Ya. Tapi sudah ingin pasang KB Ayudi ya Bu ya? Iya. Nah, baik. Nanti saya akan jelaskan tentang KB Ayudi ini. Iya. Mungkin nanti untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, saya jelaskan ya Bu ya. Iya. Jadi KB Ayudi itu adalah alat kontrasepsi kecil yang dipasangkan di dalam rahim. Jadi sering disebutnya itu AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu ya. Nanti itu terbuat dari plastik kecil yang di bawahnya itu ada tali halus. Jadi ini kayak bentuk T gitu, bawahnya ada talinya gitu ya Bu. Nanti saya lihatkan gambarnya. Terus efektivitas dari KB ini atau angka kegagalan dari kontrasepsi IUD ini sangat efektif, tidak tergantung pada daya ingat. Kalau misalkan Ibu sudah pernah tahu tentang KB pil gitu, itu kan harus diminumnya sesuai jadwal, misal jam 8 terus. Nah, beda halnya dengan IUD. IUD itu tidak perlu mengingat-ingat ya Bu ya. Terus dapat dipakai jangka waktu panjang, itu bisa dipakai sampai dengan ada yang 5 tahun Bu. Nah, terus untuk mencegah kehamilan itu juga sangat efektif karena angka kegagalannya itu hanya di 1-2% saja, dan untuk angka keberhasilan itu sekitar 97-98%. Untuk kelebihannya itu murah dan efisien karena cukup sekali pemasangan yang dibantu tenaga kesehatan, tidak perlu kayak sebulan kita harus ini. Mungkin kalau IUD ini bisa kontrol itu 6 bulan sekali gitu ya Bu ya. Nah, ini juga IUD ini kontrasepsi non hormonal jangka panjang yang minim efek sampingnya. Nanti saya akan kasih tahu Ibu efek sampingnya itu apa. Terus untuk mengembalikan kesuburan Ibu ini juga cepat, tidak kayak KB suntik, KB yang lain-lain gitu kan agak lama ya Bu ya untuk nunggu kesuburannya. Nah, kalau IUD ini cepat, jadi misalkan Ibu pengen program hamil, Ibu tinggal lepas KB-nya aja, itu untuk mengembalikan masa suburnya itu cepat, terus tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas ASI. Nah, ini Ibu sedang menyusui tidak? Iya, sedang Nah, menyusui. ini bisa digunakan ya Bu ya, karena tidak berpengaruh sama sekali terhadap produksi dan kualitas ASI. Nah, tadi kan bicara kelebihan, sekarang kita bicara soal kekurangan. Nah, kekurangan dari KB IUD ini tidak dapat mencegah dari infeksi menular seksual seperti HIV, terus dan penyakit-penyakit menular yang lainnya ya Bu ya. Terus ini tuh tidak bisa digunakan pada penderita infeksi menular seksual. Jadi jika digunakan atau dipasangkan pada wanita yang mempunyai penyakit infeksi menular seksual, itu justru akan memperparah keadaan Bu. Nah gitu. Terus ini juga kekurangannya itu bisa menyebabkan haidnya tuh lebih lama. Jadi kalau haidnya lama kan mungkin nanti bisa menyebabkan anemia ya Bu ya, kekurangan darah gitu. Nah, terus yang berikutnya itu jika tidak tepat pemasangannya itu akan menyebabkan perlukaan di rahim. Tapi tenang saja, kita di sini memasangnya dipastikan sudah dengan benar ya Bu ya, dengan benar. Terus untuk cara penggunaan dari KB IUD ini itu bisa dilakukan setelah plasenta lahir. Jadi setelah ibu melahirkan itu plasentanya keluar, itu bisa langsung dipasangi IUD, namanya IUD post plasenta. Jadi setelah plasenta lahir, terus juga pada masa nifas setelah 6 minggu pasca persalinan, atau hari ke-5 sampai hari ke-7. Kenapa tidak boleh di hari pertama haid? Karena kan kalau hari pertama itu darahnya lagi banyak-banyaknya, dan mungkin ibu mengalami nyeri perut ya Bu ya. Nah, ini tuh nanti setelah pemasangan ada kemungkinan tuh perutnya tuh kerasa kram, sakit gitu loh. Jadi kan nanti kalau sudah sakit karena menstruasi atau disminor, itu ditambah lagi pemasangan itu kan makin sakit ya Bu ya, jadi nggak efisien. Terus untuk pemasangannya itu jadi nanti Ibu seperti posisi melahirkan, kakinya diangkat gitu ya Bu ya.
terus dipasangi alat namanya itu spekulum. Oh iya. Dipasangi spekulum tuh kayak cocor bebek gitu Bu. Iya. Nah itu terus baru IUD-nya nanti dimasukkan. Nanti saya lihatkan untuk caranya seperti apa ya Bu ya. Baik, untuk cara kerja dari KB IUD ini kan tadi gini Bu. Nah ini untuk alatnya tuh seperti ini. Jadi nanti ada kayak sedotan panjang dan ini ada kayak pendorongnya. Ini yang dinamakan IUD-nya. Jadi ini namanya lengan IUD. Di bawahnya sini nanti ada batang IUD, sama bawahnya lagi tadi ada benangnya ya Bu ya, saya bilang. Jadi nanti bentuknya tuh kayak T gitu ya Bu. T, terus ini ada benang-benangnya. Nah untuk cara kerjanya itu kan kalau misalkan sperma masuk itu dari vagina, dari vagina nanti akan dihalangi oleh benang dari IUD ini. Nah benang ini tuh yang menyebabkan sel-sel sperma tadi itu mati. Jadi mematikan sel sperma yang ingin masuk ke tuba falopi perempuan ya Bu ya. Atau untuk bertemu dengan sel telur. Nah itu tuh nanti akan dihambat dengan benangnya ini. Setelah dihambat kan namanya mencegah ya Bu ya. Jadi ini tidak semua sel sperma itu bakalan mati, hanya beberapa saja. Nanti masih ada yang lolos. Nah lolos nanti akan bertemu dengan batang dari IUD. Batangnya ini juga sama kegunaannya, nanti bisa mematikan beberapa sel sperma. Nah untuk ini sama juga, tidak semuanya mematikan, nanti dia masih bisa lolos ke saluran tuba falopi atau saluran telur ya Bu ya. Nah itu nanti ketika sperma masuk terus bertemu dengan sel telur. Nah bertemu dengan sel telur kan akan dibuahi ya Bu ya. Nah itu nanti yang bisa menyebabkan kehamilan. Nanti mereka akan keluar untuk mencari tempat yang luas untuk mereka berkembang biak. Nanti itu biasanya di uterus ya Bu ya. Nah nanti di uterus, nanti itu biasanya kalau terjadi pembuahan dia akan menempel di sini. Tapi karena tadi kan di sini sudah dibuahi, yang namanya sperma itu kecil, nanti akan dibuahi dengan sel telur kan mereka akan besar. Nah mau keluar sini tuh susah karena dihalangi oleh lengannya tadi. Nah makanya itu percuma mereka bertemu tapi tidak bisa keluar dan berkembang biak di uterus gitu ya Bu ya. Jadi kegunaan atau cara kerja dari KB IUD itu seperti itu. Nah jadi ini untuk cara pemasangannya ya Bu ya, biar tadi Ibu tidak hanya mendengarkan dari saya saja tapi bisa dilihat videonya. Nah ini kan rahim Ibu ya. Ini akan dipasangi yang namanya spekulum tadi, cocor bebek. Terus dimasukkan alat, ini dibersihkan dulu untuk mulut rahimnya. Terus nah ini nanti akan dipasangkan alat untuk menjepit dari mulut rahim Ibu. Nah ini nanti kan dijepit Bu, dijepit nanti kita masukkan alat ini untuk mengukur rahimnya. Tadi tidak boleh kurang dari 5 cm ya Bu ya, minimal 7. Terus nanti setelah diukur sudah memenuhi syarat, kita mulai masukkan ini IUD-nya Bu di atas. Terus kita masukkan, dorong pelan-pelan. Nah ini nanti akan kayak menutup gitu ya Bu ya. Nah ini yang tadi lengan IUD-nya untuk menutup agar tidak bisa sperma keluar lagi bersama sel telurnya ya Bu. Ini untuk batangnya, ini benangnya. Nah dilepas, ini benangnya ya Bu ya. Tadi untuk pertama masuk dihalangi oleh benang, terus masuk lagi dihalangi oleh batang, dan nanti ke sini terus mereka akan keluar untuk menempel di sini tapi dihalangi oleh lengan gitu ya Bu ya. Terus untuk efek samping, yang namanya apapun itu pasti ada kelebihan, kekurangan, dan efek samping ya Bu ya. Kita bicara soal efek samping. Efek sampingnya itu perubahan siklus haid terutama pada 3 bulan pertama setelah pemasangan. Jadi nanti bisa haidnya banyak, bisa tidak haid atau hanya flek-flek saja, tapi tidak usah khawatir. Terus bisa saja menyebabkan saat haid itu sakit perutnya. Tadi saya bilang kram perut ya Bu ya. Nah itu juga kram perut itu bisa terjadi dari 3-5 hari setelah pemasangan gitu. Tapi tidak usah khawatir, efek samping itu tidak semua orang mengalami karena tergantung dari keadaan tubuh masing-masing pasien. Nah untuk klien yang bisa menggunakan kontrasepsi ini itu tuh yang terpenting itu wanita yang sudah menikah atau punya pasangan. Itu
yang jelas pada usia subur ya Bu ya, itu Iya. usia di sekitar 15 sampai 49 tahun. Oh iya. Terus menginginkan metode kontrasepsi jangka panjang Iya. karena tadi bisa digunakan bisa sampai 5 tahun ya Bu ya. Iya. Terus tidak menghendaki metode hormonal, terus tidak menderita penyakit infeksi menular iya. seksual dan tidak menderita radang panggul. Iya. Dan yang penting juga perlu diketahui kalau misalkan mau pasang KB IUD ini kita harus ukur dulu rahimnya Bu. Oh iya. Jadi tidak sembarangan orang bisa, karena untuk ukuran rahim itu kalau kurang dari 5 cm itu sudah tidak bisa Oh iya. dipasangi IUD. Mungkin nanti kita akan alihkan untuk kontrasepsi yang lain. Iya. Nah, untuk rahim ukuran berapa yang bisa menggunakan kontrasepsi ini minimal 7 cm Bu. Oh iya. gitu. Baik, ada yang ingin Ibu tanyakan? Sejauh ini belum sih, sudah cukup jelas. Baik, saya izin untuk evaluasi ya Bu ya. Iya. Untuk memastikan apakah Ibu ini sudah betul-betul paham agar nanti bisa dibicarakan lagi dengan suami. Iya. Jadi untuk syarat pasien yang bisa menggunakan KB IUD ini tadi apa Bu? Wanita yang sudah menikah atau sudah mempunyai suami, Baik. terus masih usia subur 15 sampai 49 tahun, Ya. tidak menghendaki metode hormonal, lalu untuk ukuran rahim harus 7 cm. Ya, baik. Ya, saya rasa Ibu sudah paham ya Bu ya. Ya. Nanti kalau misalkan Ibu belum mantap, masih mau dibicarakan dengan suami, ini saya ada brosur, nanti bisa dibawa iya. pulang untuk ngobrol sama suami ya Bu ya. Iya. Nanti kalau sudah mantap Ibu bisa datang ke sini iya. lagi, atau kalau ada yang ingin Ibu tanyakan Ibu bisa WA saya, nggak Iya. usah sungkan-sungkan untuk bertanya ya Bu Iya. ya. Baik, terima kasih Bu atas kerjasamanya. Selamat siang. Iya, siang. Terima kasih, Bu. Sama-sama.